Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti mistaqata ilaihi sabila. Nah, jemaah rahmatullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bersama membahas tentang fikih shalah atau fikih salat. Dalam buku yang kita jadikan referensi di sini adalah ini beberapa referensi yang nanti bisa membantu kita dalam memahaminya. Lebih banyak kita ngambil daripada fikih sunnah karya daripada Said Sabiq. Juga dibahas lebih detail dalam fikih Al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhairi. Referensi ini banyak referensi. Di antara referensi yang membahas tentang sholat, saya mengambil beberapa saja. Fikih sholat ini, kenapa kita harus mempelajari fikih sholat? Karena kaitannya dengan ibadah. Ibadah kalau tidak dilakukan dengan benar, maka dia tertolak. Ibadah itu kalau tidak dilakukan dengan benar, dia tertolak. Sekalipun gerakannya atau pelaksanaan itu bagus, kalau tidak sesuai dengan kaidah, dia akan tertolak. Misalkan ketika dalam takbiratul ihram, bagus misalkan gerakannya bagus, dari Allah Akbar itu merangkai sebuah simbol gerakan tangannya. Kalau itu tidak diajarkan oleh Rasul, maka tidak ternilai sholatnya sebagai sholat yang sah. Maka penting kita mempelajari tentang sholat ini kaitannya dengan ibadah. Dasar yang mewajibkan kita selaku umat Islam untuk mendirikan sholat itu banyak. Dan dari sekian dalil yang menunjukkan untuk sholat itu dalilnya adalah dalil qat'i dan bisa dipahami dengan baik. Termasuk ayatnya kalau dalam Al-Quran termasuk ayat-ayat yang muhkamat, bukan termasuk ayat yang mutasyabihat yang la ya'lamuhunna, tidak banyak orang yang mengetahui arti atau tafsir daripada ayat tersebut. Misalkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi bahwa hadis dari Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Jadi Islam itu dibangun atas 5 pilar. Salah satunya adalah yaitu iqamis shalah, mendirikan salat. Dalam Al-Quran misalkan banyak ayat yang menunjukkan tentang kewajiban salat bagi seorang muslim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Misalkan dalam surat yang lain, surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Itu di dalam surat Al-A'la ayat 14-15. Ada juga dalam surat Toha ayat yang ke-14, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Enggak kuat dingin. Apa tuh? Kalau sudah kena dingin, suaranya jadi berubah. Maka yang tidak saya sukai kalau di Mesir adalah musim dingin. Nah, ketika rahmatullah, ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa salat itu wajib. Salat itu wajib bagi seorang muslim. Sedangkan hukum bagi orang yang meninggalkan salat ini sudah jelas dalam hadis Rasul, bainar rajuli wal kufri tarkus salat. Bedanya seseorang dengan orang kafir itu manakala dia meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat, maka dia laqad kafara. Al-aqdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Jadi perjanjian antara orang muslim dengan orang kafir adalah salat. Kalau mereka salat,
maka mereka termasuk muslim. Kalau mereka tidak mendirikan sholat, maka termasuk kafir. Faman tarkaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, dia itu telah kafir. Lantas bagaimana? Di saat dia tidak melaksanakan sholat, di saat meninggalkan sholat, saat itulah dia itu kufur, keluar daripada Islam. Lantas bagaimana cara kembalinya agar dari Islam? Banyak ulama berbeda pendapat dalam mensikapinya. Ada ulama yang mengatakan, misalkan kalau Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ya Ahmadu ataqulu innahu yakfur? Qala na'am. Qala idza kana kafiran fa bima yuslim. Kalau dia itu kafir, bagaimana dia kembali Islam? Qala yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia mau kembali Islam, maka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang tersebut masuk Islam. Ini salah satu pendapat ulama. Ada ulama lain yang mengatakan bahwa orang yang sudah kafir lantaran dia meninggalkan sholat, kalau dia melaksanakan sholat, la tasihhu, maka sholatnya itu tidak sah di saat dia itu keluar daripada Islam. Lantas bagaimana dia kembali Islam? Selain mengucapkan tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengucapkan syahadat lagi. Jadi tajdidus syahadah, memperbaiki syahadatnya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini pendapat daripada para ulama bagaimana orang yang sudah kafir lantaran dia meninggalkan sholat kemudian akan masuk Islam lagi. Nah, particular rahmatullah, sebenarnya dan dari pembahasan kita di sini adalah dari tema yang saya terima, fikih sholat. Fikih sholat itu kalau dilihat dari misalkan bukunya Syekh Sabih, saya perlihatkan pembahasan sholat itu mulai dari halaman yang ke-64 sampai halaman 200, sampai halaman 301 itu baru selesai pembahasannya. Bukan, dari halaman 64 sampai halaman 230 itu baru selesai pembahasan sholat. Nah, kita akan berusaha untuk mempersingkat dari 200 halaman dalam buku fikih sunnah ini, akan kita sampaikan dalam mungkin 60 menit atau 90 menit ke depan, mudah-mudahan cukup. Jadi siap diajak berlari jika memungkinkan. Maka jika tidak memungkinkan, kita akan mengambil poinnya daripada sholat itu dan hal-hal sholat yang kaitannya dengan as-sholatu bil munasabah, yaitu sholat yang dilakukan karena ada munasabahnya, ada event dan ada peristiwa yang melatar belakangnya. Kalau tidak ada peristiwa itu, kita tidak mendirikan sholat tersebut. Kalau ada, kita boleh mendirikan baik secara munfarid sendirian ataupun bil jamaah dengan jamaah. Itu yang menjadi poin pembahasan kita kalau waktu tidak memungkinkan. Maka perkenankanlah di sini saya menyampaikan lanjutan daripada bab sholat tadi kaitannya dengan hukum orang yang meninggalkan sholat dan juga mawaqitus sholat, waktu sholat. Waktu sholat itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Kita tidak diperkenankan membuat peraturan berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa salat yang diwajibkan pada orang-orang mukmin itu sudah ditentukan pada waktu-waktu tertentu. Tidak boleh membuat kaidah waktu tersendiri dan juga tidak boleh membuat kesepakatan tersendiri. Ada yang dari Lombok? Ada? Ada. Saya tanya,
azan zuhur di Masjid Lombok itu jam berapa? Ada yang tahu? Setengah satu. Kalau azan sholat asar? Bukan, jam 5 lebih. Termasuk juga zuhur di Lombok, bukan di Jogja, di Lombok. Kenapa demikian? Artinya kalau misalkan kita di sini azan zuhur adalah jam 12, kalau di sana lebih mundur lagi. Karena pada waktu itu orang-orang itu ada di ladang, pada di sawah. Jadi menunggu sampai mereka datang agak mepet-mepet, nanti baru azan, sehingga masyarakat itu bisa ikut sholat berjamaah di masjid. Itu di siang hari. Kemudian di sore hari juga sama. Sebelum waktu bubaran dari ladang itu tidak ada yang azan. Sekarang waktu sudah masuk asar. Jadi nanti nunggu mendekati dengan waktu bubaran yang mereka di ladang, kemudian ada yang azan, baru mereka datang ke masjid. Apakah semua yang azan di masjid itu orang Islam? Apa semuanya Muslim yang azan? Tidak semuanya. Ada yang non Muslim. Misalkan mahasiswa kami yang di UNJ mengatakan bahwa di Lombok itu ada muadzin non Muslim. Waktu sholat zuhur sudah datang waktunya, sebagaimana tertanggal di depan tadi, itu nggak ada yang azan. Jadi dia masuk ke masjid azan, fasih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti tidak ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, mungkin lebih baik daripada adanya saya. Tapi mereka dia setelah azan, apakah nunggu sampai kumat nanti ya? Nunggu kumat? Tidak, selesai udah keluar lagi, kerja lagi. Itu terjadi di Lombok demikian. Lombok mana? Lombok Indonesia. Ada yang nggak tahu. Lagi dan memang Lombok. Karena Lombok dikenal dengan kota 1000 apa? 1000 masjid. Itu dekat untuk kota Lombok. Ada yang bilang Lombok adalah kota pedas, silakan memang pedas. Tapi Lombok kalah dengan orang Palembang. Orang Palembang berani makan kapal selam. Tetapi orang Jawa Tengah tidak mau kalah. Dia memiliki, kalau kita mau tanam tanaman itu kan berawal dari bibit. Bibit apa yang paling mahal di Indonesia? Ada yang tahu? Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah. Itu yang paling mahal. Dan tidak dimiliki sama provinsi lain. Nah, hati keluarga Mahmullah, inilah waktu-waktu sholat yang waktunya tidak bisa dirubah dan tidak bisa ditetapkan sesuai dengan keinginan kita. Maka dari surat Ali Imran ayat 31 ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Termasuk waktu sholat itu bagian daripada apa yang telah ditentukan oleh Rasul berdasarkan dengan wahyu. Bukan atas ijtihad para ulama. Ulama beristihad menentukan waktu sendiri. Tidaklah demikian. Tetapi sudah ada ketentuannya. Kapan mulainya sholat zuhur? Maka mulai sholat zuhur itu tidak bisa dipacu dengan jam. Kalau sudah jam 1:30, tidak mungkin. Kalau harinya berubah, apakah tetap 1:30? Tidak. Maka yang tepat adalah kita masih menghormati sebagian daerah yang menggunakan waktu sholat berdasarkan matahari. Misalkan di Kudus, sebelah utara Menara Kudus itu ada masjid, di depan masjid ada jam matahari. Jam matahari dia membuat lubang setengah lingkaran dan ada kode-kode di bawahnya. Kemudian di atasnya dikasih besi dan ada jarumnya. Kalau lagi terang bisa melihat. Masalahnya kalau lagi mendung itu nggak nampak. Kalau lagi mendung maka pakai rencana B. Plan B adalah melihat jam. Nah kita, sholatnya kita ini berdasarkan ru'yah atau hisab? Antum sholat ini berdasarkan ru'yah atau hisab? Hisab. Kalau kita masuk pada bulan Ramadan itu menggunakan ru'yah atau hisab? Menggunakan apa? Sholatnya kita waktu dalam penentuan waktu itu lebih dibantu dengan masalah hisab karena bisa dihitung dan tidak menyimpang. Sholat zuhur dimulai ketika matahari itu sudah tergelincir
Jadi termasuk 3 waktu di mana tidak boleh sholat adalah ketika matahari baru terbit. Jadi matahari baru terbit dari timur itu tidak boleh sholat. Baik sholat wajib, sholat sunnah, bahkan mengebumikan mayat atau jenazah. Kemudian ketika matahari sudah di atas, pas di tengah-tengah ini juga tidak diperbolehkan sholat, baik sunnah maupun wajib. Ketika matahari baru terbit, itu tidak boleh sholat wajib ataupun sunnah bersamaan dengannya. Karena ulama melihat waktu itu adalah waktu para penyembah setan melakukan ritualnya. Sholat duhur itu bukan pada waktu matahari berada di tengah-tengah, tetapi apa? Sudah tergelincir. Kalau matahari sudah tergelincir, itu masuk pada waktu duhur. Sebagaimana waktu maghrib adalah bukan ketika matahari tenggelam, tapi ketika sudah tenggelam. Kalau waktu asar, kapan mulainya? Mulainya kapan? Jam 3. Nggak bisa, jadi patokan jam 3. Ketika kita sudah mendirikan tongkat, bayangan tongkat itu sepanjang dengan tongkat aslinya. Lah kalau tongkatnya bengkong, bukan masalah bengkongnya. Kalaupun bengkong, cari ketinggiannya, bukan panjangnya tongkat itu yang melungker-lungker. Tapi tingginya daripada tongkat itu diukur nanti. Nah, pengukuran itu sudah ada ilmunya yang disebut dengan ilmu falak. Jadi kita tidak susah lagi untuk menunggu datangnya waktu sholat dengan mengukur berdasarkan dengan bayangan dari matahari. Nah, rahmatullah, ini adalah beberapa daripada waktu sholat. Penting bagi kita untuk mengetahui tentang syarat sholat. Syarat daripada sholat. Kalau kita tidak yakin syarat sah sholat, tidak yakin dengan datangnya waktu sholat, sholat kita itu sah tidak? Sholat sah tidak? Kita nggak tahu ini waktu apa ya? Ya sholat aja deh. Sholat apa? Ya nggak tahu, yang penting kita sholat. Maka yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Pengetahuan kita dengan masuknya waktu sholat itu menjadi syarat sah sholat. Jadi kalau kita mengetahui bahwa sekarang sudah masuk waktu sholat, itu menjadi syarat sahnya. Maka orang yang masih baina antara iya dan tidak, dia harus mengambil satu keputusan yang bisa meyakinkan dirinya. Apakah sudah masuk sholat ataupun belum? Harus meyakinkan salah satu. Saya yakin, tidak ya, yakin tidak. Maka harus meyakinkan. Da'ma yarihu ilama la yarihu. Sebagaimana kalau misalkan kita berada dalam dua posisi, antara misalkan waktu waktu subuh, kalau di atas perjalanan, bagaimana waktunya? Waktu sholat subuh. Mohon maaf, saya pernah sholat subuh 3 kali di pesawat. Jam saya adalah jam Mesir. Waktu itu di atas laut antara laut Kalimantan kalau tidak salah. Itu dilihat ke bawah sudah terang. Sudah sholat pagi, ini sudah subuh di bawah, sholat. Sudah tidur, bangun lagi, masih juga gelap ternyata. Berarti belum terang. Berarti belum, nunggu sebentar, terus sholat lagi, tidur lagi, masih juga gitu. Sampai 3 kali, sampai di bawah kelihatan, di atas terlihat terang, di bawah itu masih juga gelap. Sedangkan kalau hitung-hitung waktu, karena konversinya waktu itu musim panas ke Indonesia itu 5 jaman, perjalanan sudah waktu fajar, tapi ternyata di bawah masih gelap. Tapi di atas, karena kita sudah di atas, perjalanan waktu itu tujuannya ke Sydney, jadi masih di tinggi. Ternyata sulit untuk menentukan. Oleh karena itu, nanti bagi kawan-kawan yang melakukan perjalanan jauh, maka harus mengetahui perubahan waktu di mana kita ini berada. Kalau kita di atas angkasa, di udara, waktu sholat itu pakai waktu sholat penerbangan atau waktu sholat siapa? Penerbangan. Maka ulama itu melihat posisi kita kalau di atasnya, maka mengikuti daerah di bawah pesawat kita. Di pesawat kita. Jadi pasang di pesawat ada destinasinya. Kita ini di atas pulau apa, di mana sebagainya, kita tahu. Nah, seterusnya adalah ketika kita berada di atas laut.
Karena sebagian besar perjalanan itu dilakukan di atas laut. Saya pikir-pikir, mungkin kalau jatuh itu jatuhnya ke air, nggak terlalu sakit dah kalau jatuh dari air. Seperti itu. Nah, kalau sudah di atas air, maka yang bisa kita lakukan adalah istihad. Kita beristihad, istihad itu nanti akan mengeluarkan keyakinan kita. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kalau kita sudah yakin dengan satu waktu, maka itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Tapi kita harus yakin. Sah tidak kalau kita yakin terus kita sholat? Sah. Tapi harus lihat, sudah wudu belum? Harus diperhatikan kesuciannya. Dan boleh tayamum. Maka syarat yang kedua, selain mengetahui masuknya waktu, syarat kedua adalah at-taharah minal hadas al-asghar wal akbar. Bersuci dari hadas kecil dan besar. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya adalah in kuntum junuban fatahharu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi harus dipastikan harus bersih dari hadas kecil dan besar. Bersihnya ini baik bersih secara badan, jasmani maupun pakaian. Satu lagi adalah tempat kita sholat. Jadi dipastikan harus bersih. Kita sudah sholat, misalkan kita sudah sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Settingannya ini sholatnya tidak di pesawat, sudah di bawah. Setelah kita salam, kita lihat ketika telah ke kiri, salam yang terakhir, ternyata di atas mukena itu ada sesuatu yang najis. Ada sesuatu yang najis di mukena. Yang nggak tahu dari mana datangnya. Apakah ketika sujud itu ada rezeki dari cicak? Ya cicaknya kalau cuma satu ikan nggak masalah. Tapi kalau 25 cicak itu bersamaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita sholat menggunakan baju yang awalnya itu suci, ternyata setelah selesai sholat kita melihat ada najis. Sah tidak sholat yang demikian? Sah tidak? Ragu-ragu atau belum pernah? Sah secara hukum fikih itu sah karena dia tidak tahu dalam pelaksanaannya, maka tidak perlu mengulangi lagi. Bagaimana kalau dia mengulangi lagi? Silahkan, dipersilahkan, tetapi tidak mengulangi lagi itu sudah sah karena dia tidak mengetahui ketika di tengah perjalanan atau di awal melaksanakan sholat. Tapi kalau misalkan sudah ruku, ada sholat angin sedikit, dibuang angan-angannya itu berarti bukan punya saya, dia bukan punya saya, yakin bukan punya saya, yakin. Jadi salahnya bukan khusyuk, tapi memikirkan itu bukan punya saya. Pada dasarnya kita terkeluar dari dirinya karena kecil suaranya, durasinya, sinyalnya itu kecil dan suaranya juga lemah dan tidak ada bau dan tidak ada yang komplain kanan kirinya. Jadi dia merasa aman, alhamdulillah nggak ada yang komplain, berarti sholat saya sah. Nah, sah dan tidak itu bukan berdasarkan dari komplain dan tidaknya orang yang ada di kanan kiri kita dalam sholat jamaah. Tetapi apa yang sudah kita keluarkan, kalau kita ragu-ragu antara iya dan tidak, sudah ada buktinya dia merasakan termasuk itu tutupi ini tidak. Pernah apa pernah? Bukan yang besar, yang kecil-kecil itu. Bukan yang gini. Nah, mah gede, tapi kecil daripada itu. Berarti sudah tidak suci lagi. Itu tidak suci lagi. Mohon maaf untuk orang-orang tua yang beser, itu harus hati-hati. Tahu beser? Nah, maka untuk yang menderita penyakit ini adalah ketika dia tidak sholat, hendaknya selang atau jeda antara dia bersuci dengan sholat itu jangan terlalu lama. Kalau sekarang sudah bersuci, wudu, maka segera sholat. Jangan nanti nunggu habis wudu terus jalan kemana-mana baru sholat, biasanya akan keluar kalau orang yang biasa. Maka harus cepat jeda waktunya, agar kesucian itu tetap terjaga dan lebih baik tidak menggunakan pakaian sholat sama dengan pakaian yang digunakan sebelum sholat, harus ganti karena sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Demikian juga tadi at-taharah minal hadas al-asghar wal akbar, bersih daripada hadas kecil dan besar, juga bersih pakaiannya dan juga tempat ibadahnya.
Kalau misalkan ini masjid, kita sholat di sini menghadap ke kiblat. Ternyata di pojokan belakang ada najis. Ada najis di belakang sana, numpuk. Lumayan setengah kilo. Sholat kita itu sah tidak? Kita sholat di sini satu ruangan ini, satu ruangan untuk tempat ibadah. Kita sholat di depan sini, di belakang sana ada najis kotoran. Sah tidak sholat yang demikian? Maka kita harus melihat, disebut dengan tempat sholat adalah seberapa luas kalau ketika misalkan kita berdiri dan sujud. Kalau kita sujudnya sampai keramik ke depan, itu ada tempat kita, tempat sholat kita. Maupun di sana banyak kotoran, itu tidak dikatakan tempat ibadah kita. Maka ada yang memakai sajadah. Sajadah itulah tempat luas daripada area ibadahnya. Kalau kita melihat orang sholat pakai sajadah, terus kita lewat di depan sajadahnya, boleh tidak? Boleh tidak? Di depan sajadahnya, ujung sajadah, boleh. Kalaupun misalkan lewat di depannya itu, boleh tidak? Nah, di sini, kalau di Mekah, maka kita akan gini-gini, akan ditentang. Karena siapapun yang sholat di sisi Makkah, ketika ada orang tua, ada orang tua terus kita datang ke Allahu Akbar, itu nggak dihiraukan, malah kita ditendang-tendang. Mendahulukan maslahat jamaah itu lebih diutamakan di sana. Bahkan kalau waktunya dibersihkan, ada orang sholat mau sujud itu kayak gitu. Tidak ada alasan. Ada kita sholat, ada orang lewat, itu malah diginikan. Karena lihat kondisinya juga. Bahkan kalau kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata di sebelah kiri kita ini perempuan. Saya memungkinkan kalau di tanah suci. Jadi tidak bisa dikontrol karena begitu banyak jamaahnya. Nah, yang keempat, yang kedua tadi syaratnya adalah mengetahui waktunya. Yang kedua suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga adalah suci pakaian dan juga badan serta tempat. Nah, yang keempat adalah satrul aurah, menutup aurat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian yang bagus-bagus ketika hendak masuk ke masjid. Maksudnya dari zinatakum, perhiasan yang bagusnya adalah perhiasan yang menutup aurat. Bukan seperti pakaian sari. Tahu pakaian sari? Pakaiannya India. Jadi satrul aurat. Yang menjadi pertanyaan ini adalah terkadang ada beberapa jamaah kita ketika sholat auratnya terbuka, khususnya yang laki-laki. Bagaimana? Kalau terbukanya itu karena sengaja, maka batal sholatnya. Tapi kalau bukannya itu tidak diketahui oleh pelakunya, ulama ada mengatakan boleh dilanjutkan karena tidak diketahui. Tetapi kalau orang yang mau sholat sudah mengetahui kostum yang dipakai ketika sujud akan membuka auratnya, tapi masih dipaksakan, itu bisa membatalkan sholat. Karena dia sudah mengetahui. Maka dalam memakai mukena ketika sholat, maka dipastikan tidak ada anggota yang terlihat. Latihannya memang harus latihan. Karena anak kecil diminta untuk latihan. Kalau dia sujud, terlihat nggak kakinya? Oh tidak. Berarti kalau dia mau sujud dan kaki tidak terlihat, berarti bagusnya seperti tadi. Kayak gitu. Ada kakinya kadang nampak, kita harus perhatikan. Boleh nggak kalau pakai kaos kaki, memakai kaos kaki? Boleh tidak? Boleh. Tidak pakai mukena, boleh tidak? Boleh. Jadi mukena itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Apalagi harus pakai mukenanya sehari ini. Nggak ada lagi. Menutup aurat. Nah, sekarang kita berbicara tentang aurat. Hadul aurat minar rijal, batas aurat daripada laki-laki adalah yang harus ditutup adalah dari lutut dia sampai pusat. Artinya kalau ada orang sholat terus pakai sarung nanti setengah dari perut sampai lutut, itu sah juga. Dan secara syar'i auratnya sudah tertutup.
Tapi apakah seperti itu kita menghadap sama orang saleh dalam ibadah? Jika tidak dibenarkan. Nah, sedangkan auratnya perempuan semua harus ditutup kecuali dua telapak tangan dan juga muka. Ini yang muttafaq alaih, yang ulama bersepakat. Tapi yang berselisih pendapat adalah apakah menutup muka itu menjadi bagian daripada aurat ataupun tidak. Ulama berbeda pendapat di situ. Kita lihat ulama Saudi juga berbeda pendapat. Misalkan seperti Syekh bin Baz mengatakan bahwa muka itu aurat, jadi harus ditutup. Ulama yang lain mengatakan tidak, dia tidak ada kewajiban menutup, tetapi boleh untuk ditutup, tapi bukan wajib. Maka nanti juga sebenarnya juga tidak memakai nikah atau pakai cadar. Tapi kalau di Azhar mahasiswi, Azhar putri, ketika masuk ujian, nikahnya harus dibuka. Karena bisa jadi kartu ujian itu tidak sama dengan yang memakai kartu tersebut, pakai joki. Percaya tidak, di asrama putri itu, asrama putri Azhar itu pernah kecolongan. Ada mahasiswa yang masuk pakai busana perempuan dan tidak diketahui. Nah, itu ketahuan. Cerita punya cerita. Katanya ketika di kamar mandi lagi cuci, mohon maaf, itu kakinya kelihatan ada bulunya. Nah, kena sidang di situ. Artinya makeup. Allah alam, saya tidak ikut dalam peristiwa itu. Nah, partikular rahmatullah, syarat sah yang kelima adalah menghadap kiblat. Hati-hati, pastikan menghadap kiblat. Apakah setiap sholat kita harus menghadap ke barat? Sah tidak kalau kita sholat menghadap ke utara? Hah? Sah tidak? Lihat dulu di mana posisi kita. Apakah kalau kita di selatan daripada Ka'bah, maka kita menghadap ke utara. Kalau kita di timur dari Ka'bah, maka kita menghadap ke barat. Posisi kita ini kan menghadap di timur daripada Ka'bah, maka kita menghadap ke barat. Dalam hal ini, menghadap kiblat menjadi syarat sahnya sholat kalau kiblat itu sudah diketahui. Jadi sudah diketahui di mana letak kiblatnya. Bagaimana kalau kita ternyata salah arah? Karena kita pindah ke kota baru, sholat sudah dengan khusyuknya, ternyata salah. Sedangkan kita yakin itu juga sah, karena ketidaktahuan kita dan kita yakin itu adalah arah kiblat. Kalau misalkan kita melihat orang salahnya itu salah arah, kadang diputar. Nah, kalau diputar itu jangan berontak, ngapain sih pegang-pegang muter-muter lagi? Nah, jadi batal nanti salatnya. Artinya diluruskan. ada yang ditutupi. Nih, aku salatnya salah, menghadap ke selatan, balik kanan. Ada juga orang sholat, saja kuncinya di mana? Kalau kuncinya ada di laki, angkatkan kepala ya. Jadi tidak khusyuk. Ya, menghadap ke kiblat. Itulah 5 syarat sholat, 5 syarat sahnya sholat. Sekarang kita mengambil sesuatu yang penting sebelum nanti kita masuk kepada pembagian sholat dan nafilah. Ya, adalah fardu sholat. Fardu sholat ini kalau tidak kita lakukan, maka sholat kita menjadi batal. Sholat menjadi batal. Fardu sholat atau fardu sholat ini yang pertama harus niat. Orang yang sholat ternyata tidak pakai niat dikatakan batal. Yang niat, di mana sih letak niat itu? Di mana? Di lisan atau di dalam hati? Bagaimana dengan orang yang sholat tidak mengucapkan nawaitu dan sebagainya? Bagaimana dengan orang yang sholat mengucapkan nawaitu dan sebagainya? Nggak apa-apa deh. Kita diskusikan. Niat menjadi syarat sahnya juga sholat. Niat adalah makannya fil qalbi. Jadi niat itu di dalam hati. Dalam hal ibadah, semua tempatnya itu dalam hati kecuali 2, ibadah haji dan umrah. Itu harus kita lafalkan. Nawaitu hajjan, nawaitu umratan. Maka tidak boleh niatnya dalam hati. Ya Allah, saya niat haji. Itu tidak boleh dalam hati. Tapi harus dilafalkan menjadi syiar bagaimana Rasul mengajarkan.
Seperti Malikiyah itu pengikut daripada Imam Malik mengatakan orang yang melafalkan niat itu dikatakan bid'ah. Itu Malikiyah. Sedangkan misalkan Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang melafalkan niat ketika hendak sholat nawaitu itu tidak ada tuntunan daripada Rasul. Yang membolehkan siapa? Pendapat yang membolehkan mengucapkan nawaitu dan sebagainya. Melafalkan niat itu dari Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i satu dengan yang lain terkadang berbeda pendapat. Jadi beda ya antara Syafi'iyah dengan Syafi'i. Syafi'i adalah Imam Syafi'i, kalau Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i. Terkadang pendapat Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah para pengikutnya itu beda. Karena beda, maka kita harus beli juga. Maka mahalun niat, tempatnya ada dalam hati. Seyogyanya kita ketika hendak sholat tidak ada dalil yang kuat menganjurkan untuk melafalkan nawaitu atau sebagainya. Boleh berbisik-bisik yang hal dia yang dengar untuk meyakinkan niat dalam dirinya. Jadi nawaitunya atau niat sholat itu disuarakan untuk meyakinkan dalam dirinya, bukan ikut dari pendapat ulama sebelumnya. Nah, kalau yang seperti tadi membisikkan niat lafal niat agar dia lebih yakin, itu diperbolehkan oleh Hanafi, oleh Imam Hanafi. Yang kedua adalah fardu daripada sholat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Tahu-tahu berdiri, tangan selonjoran. Jangan heran nanti kalau misalkan tanah suci ada orang berdiri kayak gini, lama banget. Itu terkadang kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia dalam sholat dan dia adalah seorang syiah. Kalau sholat, ya udah gini, tidak berseru, lebih banyak daripada berdiri. Lihat ke bawah. Karena kalau kita lihat sama, orang itu lihatnya kok lama banget ya. Mungkin lihat gambar di sajadah kali ini yang mati dan sebagainya. Nanti mereka juga akan takbir itu, tapi tidak bersujud. Kalau mau sujud, akan mengambil sesuatu dari saku atau dari sesuatu. Kayak tutup botol bulat. Nanti kalau sujud itu ditempelkan dengan jidat. Itu adalah tanah. Tanah itu diambil dari Karbala. Apa itu Karbala? Tempat pembunuhan Sayyidina Husain. Jadi jidatnya itu tidak nempel dengan alat sholat, alat tempat sholat, tetapi ditemukan dengan apa namanya? Kita ada namanya. Dari tanah dibulatkan padat dan dibawa kemana-mana. Kalau mau sujud diambil dan ditaruh. Nanti kalau bangun angkat kepala, duduk taruh dan sujud itu diambil. Kalau sujud taruh lagi di jidat. Kalau dia berdiri diambil lagi. Nah, harus mengamati itu. Ada namanya saya lupa. Itu diambil dari Karbala. Jadi mungkin tanah Karbala menjadi sangat tipis ya diambil. Takbiratul ihram, dalam takbiratul ihram yang diajarkan oleh Rasul adalah telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Tingginya, ulama berbeda pendapat dalam tingginya ini, kita ngomong masalah tinggi. Kalau misalkan tidak sesuai, nanti bisa disebutkan. Yang pertama adalah sesuai dengan bahu. Jadi satu pendapat yang pertama, dengan rapat dan menghadap ke kiblat. Yang kedua, setinggi daun telinga. Maka nanti ada sini. Ada kalanya itu dia mepet untuk mengetahui letak ketinggian daripada ujung jarinya. Ada yang agak di depan. Karena hadis menyebutkan setinggi daun telinga atau setinggi bahu. Tidak gini loh ya. Allah. Ada juga yang khusyuk, masya Allah. Allah. Kita lihat. Nah, mengetahui tata cara daripada sholat ini ada buku yang dikarang oleh Albani tentang kaifiyatul sifatul sholatul Rasul. Bagaimana tata cara sholatnya Rasul. Nah, karena kita ini ada takbiratul ihram, harus dimulai dengan takbiratul ihram. Apa maksud daripada takbiratul ihram? Maksud daripada takbiratul ihram adalah takbir pengharaman. Kalau kita sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka segala sesuatu yang halal menjadi haram. Makan makanan kita itu halal. Boleh tidak dimakan ketika sholat? Menjadi haram. Yang semula kita boleh berbicara, ini kan mulut saya, tapi tidak terserah. Kalau sudah Allahu Akbar menjadi haram. Nah, itu disebut dengan takbiratul ihram, mengharapkan sesuatu yang halal dengan ucapan Allahu Akbar ketika sholat. Nah,
Nah, itu ketika sholat. Semua yang halal menjadi haram, apalagi yang haram tetap menjadi haram. Wa tahliluha at-taslim. Ada hadis miftahu sholat at-tahur, kunci atau pembuka sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha, yang mengharamkan sholat adalah takbir. Kalau sudah takbir semuanya jadi haram. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan yang haram tadi adalah salam. Kalau kita sudah salam kanan kiri, maka yang haram semula tadi menjadi halal kembali. Yang ketiga ada al-qiyamu fil fardhi, lebih dianjurkan, ditekankan untuk berdiri ketika sholat fardu. Sholat fardu bagi yang kuat dan tidak lebih dianjurkan berdiri. Tetapi kalau sholat sunnah yang kuat ataupun tidak mau duduk itu diperbolehkan dalam sholat sunnah. Maka masjid-masjid yang di Arab itu bagian belakang, kalau sana depannya sini belakang, disediakan banyak kursi. Maka nanti ada banyak kursi untuk orang-orang tua atau orang yang gemuk. Ada yang gemuk karena gemuk sekalipun masih muda itu soalnya di atas kursi. Karena orang yang gemuk kalau sholat duduk tahiyatul akhir itu dia tidak bisa sempurna. Karena posisi gemuknya itu tidak sempurna. Kadang menindih orang berada sampai kirinya. Ya Allah, jangan begitu. Karena dia kena sampai kanannya, maka dia soalnya pakai kursi. Nanti bisa diamati orang Arab itu kalau yang gemuk soalnya bawa kursi, bahkan kemana-mana bawa kursi. Kadang di masjid juga sudah disediakan. Nah, kecuali yang tidak mampu untuk berdiri. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Sering kita mendengarkan bahwa malam yaqra Al-Fatihah lam yusolli. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang sholat. Karena Fatihah ini menjadi kunci. Ya. Di sini adalah hadisnya la sholata liman lam yaqra'il bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat atau tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, pembahasan dalam hal ini adalah ketika kita membaca Fatihah, pertanyaannya, Bismillah itu termasuk Fatihah atau tidak? Hah? Bismillah termasuk Fatihah atau tidak? Termasuk? Tidak? Setengah-setengah? Itulah pendapat ulama. Ada yang mengatakan termasuk daripada ayat Al-Fatihah, artinya kita harus membacanya. Ada yang mengatakan tidak. Kalau yang mengatakan tidak, terus berapa jumlah ayatnya? Padahal Rasul bersabda sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang berkali-kali. Ada yang mengatakan ya ayat tapi tidak wajib dibaca dengan keras. Bagi yang ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah Bismillah termasuk daripada ayat surat Al-Fatihah, maka dia harus dibaca. Dalam sholat jahar Bismillah itu harus dibaca. Dalam sholat sir tidak dibaca. Nah itu menjadi pendapat. Nanti juga akan menjadi lebar pembahasannya. Apakah Bismillah setiap pembuka ayat itu menjadi ayat ayat ataupun tidak? Ada berapa jumlah Bismillah di dalam Al-Quran? Berapa? 114 atau 112? 113. Dalam surat At-Taubah tidak ada Bismillahnya. Kenapa tidak ada? Karena Bismillah adalah melambangkan perdamaian, sedangkan surat At-Taubah melambangkan tindakan-tindakan dengan orang-orang musyrikin. Setelah Bismillah, setelah membaca Fatihah, maka harus ada ruku, ada i'tidal. Setelah i'tidal, maka nanti ada sujud. Kalau kita meninggalkan salah satu dari gerakan ini, kalau kita tidak menutupi dengan sujud sahwi nantinya, maka akan menjadi batal. Habis dari berdiri, Wallahu amin, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Itu langsung sujud, tidak ruku dan tidak i'tidal, maka batal salatnya. Karena dia melewati ruku dan i'tidal. Yang itu yang harus dilakukan ketika sholat. Ketika sujud, ada berapa anggota badan kita yang menyentuh tanah? Ada berapa titik? 2, 3, 4. Ada yang lebih banyak? Ada 7 titik.
ada 7. Yang kedua adalah tumit kedua tumit. Kedua tumit kita, tumit itu baru jempol jari. Nah, jari kita itu tidak hanya nempel dengan tanah atau dengan tempat sholat, tapi dia harus memantat dan mendorong. Apalagi kalau kita lihat ada yang diangkat jarinya, kebanjiran. Jadi kedua jari kakinya itu diangkat. Dan yang seperti itu ada. Tetapi yang diajarkan oleh Rasul adalah tidak hanya menempel dengan tanah, dengan penggunaan sholat, tapi juga memantat, dipancap, ada yang mendorong juga. Itu dua. Dan kedua adalah kedua lutut itu harus nempel. Apa bisa kita sujud lutut tidak nempel? Yang jari kakinya nempel, yang lututnya tidak nempel. Kayak apa? Yang ketiga adalah dua telapak tangan. Bagaimana kalau siku nempel? Tidak ada lindungan siku, maka siku harus diangkat. Barang siapa yang kalau sujud itu sikunya nempel di tanah, nempel kayak gini, glosor, dibagikan kayak anjing dalam hadis. Di Jogja ada orang tua setelah di masjid, soalnya seperti itu, glosor. Ya namanya orang tua, diingatkan tapi dengan cara yang kurang baik menurut orang tersebut, menurut orang tua. Bapak, kalau sholat bapak seperti itu glosor, itu kayak anjing sholatnya. Itu ternyata dia tidak datang lagi ke masjid tersebut. Dalam hati saya, mudah-mudahan cari masjid yang lain, tidak lantas meninggalkan sholat. Tapi kalau disampaikan dengan baik-baik, saya melihat di Nurul Asri itu ada. Karena yang menyampaikan adalah orang tua, yang dinasihati adalah mahasiswa, ya maka mahasiswanya juga mendengar dengan baik. Artinya kalau kita menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, maka jangan glosor. Karena tidak hanya glosor, terus ini telapak tangan itu hanya membuat beban seperti itu matanya. Ketika ada juga kan buat mata jadi gini matanya, dua-duanya itu. Jadi sudutnya kayak gini. Ini harus diperhatikan. Dan muka kita itu yang menempel adalah jidat, dengan hidung harus nempel. Bagaimana kalau hidungnya itu bangir, panjang? Hidung sudah nempel tapi hidungnya belum nempel. Nah itu diperhatikan. Masih banyak atau masih ada yang tidak menempelkan hidungnya. Padahal itu jelas. Kalau mulut tidak usah. Enggak usah mulutnya ditempelkan dengan karpet masjid. Ini jadi basah semua. Pernah melihat sholatnya anak putra? Kalau misalkan rambutnya panjang, itu ketika sujud apa yang dilakukan? Menggigit. Kenapa demikian? Itu berawal dari pendapatnya Syafi'iyah. Pengikut daripada Imam Syafi'i mengatakan kalau sholatlah ketika jidat itu menempel dengan alat sholat. Jadi kalau terhalang oleh sesuatu dikatakan tidak sah. Maka yang punya pakai ini. Sekalipun ada alatnya, kayak kena topi ini nggak masalah. Pernah lihat topinya orang Pakistan, orang Bangladesh, topinya itu pendek, tapi di tengah nanti disobek, bukan disobek, asli dilubangin seperti ini. Jadi sini terbuka, memang jidatnya terbuka. Kalau kita kan lurus tutup, ya. Di sini ada disobek kayak gini. Jadi kalau sujud itu jidatnya kena dengan alat sholat. Itu ada. Tapi tidak ada kan mungkin yang lidahnya dibuka. Tetap tertutup. Jadi adalah sujud, kemudian juga duduk di antara dua sujud harus ada. Yang terakhir adalah salam. Nah, salam ini juga masalah menjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya salah, kurang, wabarakatuhnya mana? Enggak usah protes. Kalau misalkan kurang, tambahin saja. Karena ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Yang satu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain makmumnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Dua-duanya ada dasar hadisnya. Dan Ibnu Said mengambil dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ke kanan dulu, baru ke kiri. Pernah nggak salam ke kiri dulu? Salah, ke kanan dulu. Seperti itu. Yes.
Kalau sunnahnya nanti adalah mengangkat tangan ketika kita masuk di rakaat ketiga dalam sholat 4 rakaat. Setelah tasyahud awal kan kita berdiri, itu sunnah mengangkat tangan. Tapi tidak sunnah pada rakaat lainnya. Rakaat kedua angkat tangan, rakaat ketiga angkat tangan, rakaat keempat angkat tangan batal. Karena tidak ada rakaat keempat pakai angkat tangan, udah selesai dia. Masa angkat kelima. Ada juga orang yang sujud dan duduk di antara dua sujud, ketika tidak sujud Allahu Akbar angkat tangan, Allahu Akbar, tidak ada. Di Sulawesi, di Goa, kalau nggak salah kelompok dari Nazir, zaman Nazir itu dia seperti itu sholatnya. Jadi sujud Allahu Akbar baru sujud. Padahal dia di antara dua sujud. Jadi mari kita, inilah pada pembahasan kita adalah sholat fardu dan sholat nafilah di sini. Sholat fardu dan sholat yang wajib, ibadah yang dilakukan oleh Allah 5 kali dalam sehari semalam. Ada 17 rakaat. 17 rakaat dengan hijab sebagaimana yang akan terjadi di sini. Sebanyak inilah kita membaca Al-Fatihah. Kalau sudah melaksanakan sholat fardu, maka ada sholat nafilah. Ada ulama yang menggambarkan bahwa orang yang rajin sholat fardunya tapi tidak melaksanakan sholat nafilah, bagikan dia sudah membangun rumah tetapi kosong isinya, tidak ada kursinya, tidak ada mejanya, tidak ada karpetnya. Jadi nafilah itulah yang menghiasi sholat fardu. Saya sabit dalam fikih sunnah mengatakan sholat nafilah, sholat sunnah itu menyempurnakan sholat fardu yang masih belum sempurna. Bisa jadi ketika kita sebelum salam ngelamun sebentar, saya baru salam. Itu kan jadi mengurangi kesempurnaan sholat. Ditutupi dengan nafilahnya. Ketika kita Takbiratul Ihram, ketika lagi ruku ngelamun sebentar, sehingga lupa rakaat berapa ya Allah, rakaat berapa ya Allah, nunggu orang gitu yang ngasih tahu. Malah jauh-jauh yang sudah di sampingnya, tadi ini udah rakaat berapa? Ya nggak tahu, udah maunya berapa? Antara 2 rakaat atau 3 rakaat, mana yang kita ambil? 2 rakaat, kita ngambil yang kecil. Saya ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Mungkin tidak 3 rakaat. Tidak mungkin kalau sholat subuh antara 1 dengan 2. Tidak mungkin ada rakaat yang ketiga. Itu tidak mungkin. Maka ambil rakaat yang kecil. Baik dalam sholat sunnah maupun sholat fardu, kalau kita bingung rakaat berapa kita ini berdiri ini rakaat berapa, ambil yang kecil, nanti di akhirnya ada sujud sahwi. Dan sholat nafilah. Nah, sholat nafilah ini yang akan kita bahas, yang di dalamnya nanti ada sholat istikharah, ada sholat apa lagi, khusyuk, ada sholat yang lain-lain. Saya tidak bawa ini HP-nya. Nah, definisi daripada nafilah, secara bahasa nafilah adalah dari kata an-nafal dan nafilah. Bentuk jamaknya adalah nawafil, yang berarti tambahan. Jadi sholat tambahan. Sedangkan tanaful berarti tatawwu. Jadi tambahan itu ya bersifat sukarela, tatawwu, sholat tatawwu. Nanti ada juga namanya beda lagi dengan sholat rawatib juga ada. Tetapi perbedaan istilah itu antara rawatib dengan nafilah nanti ada kaitannya. Rawatib nanti dikaitkan dengan sholat fardu, sedangkan sholat nafilah nanti kaitannya dengan peristiwa atau momen tertentu. Nafilah secara fikih ini mudah-mudahan sampai 30 menit ke depan cukup. Seingat saya ada 50 slide. Jadi secara fikih nafilah adalah suatu ibadah yang disyariatkan sebagai tambahan bagi ibadah yang fardu dan wajib. Sama, bukan fardu dan wajib, fardu atau wajib. Sholat fardu atau wajib ini sama, bukan pakai dan pakai atau. Nah, biasa disebut dengan sholat mandub, ada sholat nafilah, sholat mandub, atau sholat mustahab yang dianjurkan. Mandub ini aslinya adalah sunnah. Mustahab yang dianjurkan, tatawwu yang dari sukarela, ada juga sunnah, ada muraqab fihi. Ini nama lain daripada nafilah. Mereka memiliki kesamaan, sama-sama tidak sampai pada dataran wajib atau fardu. Disebut nafilah karena fungsinya sebagai penambahan apa-apa
yang difardukan. Maka tadi saya sampaikan, salah satu fungsi sholat nafilah itu menambahi kekurangan ketidaksempurnaan sholat fardu kita. Entah itu ada salah-salahnya yang terlewati dan sebagainya. Maka ibadahnya adalah bangunan yang tanpa isi perabot di dalamnya. Itu sholat nafilah. Nah, sholat nafilah ada kalian sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu disebut rawatib karena dia beriringan. Rawatib itu beriringan. Dalam bahasa taktib itu kan beriringan. Jadi sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Disebut rawatib karena dia mengiringi baik sebelum atau sesudah sholat fardu itu dilaksanakan. Ada juga sholat mustahab. Disebut mustahab adalah yang keutamaannya telah diberitakan oleh Nabi. Tetapi tidak ada riwayat menerangkan bahwa beliau rutin mengerjakannya. Rasul ketika masuk dari luar nih, dari perjalanan dakwah di luar, pulang ke rumah, sebelum masuk ke rumah apa yang dilakukan oleh Rasul? Sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Sholat sunnah, itu sholat sunnah. Bukan katanya ke masjid, tapi sholat sunnah, baru nanti masuk ke rumah beliau. Itu yang mustahab. Yang melakukan adalah Rasul melaksanakan secara rutin. Nah, kalau antum tinggalnya di sini, masjidnya ada satu di kota gede, waduh, sebelum masuk ke rumah kesana dulu, sholat 2 rakaat baru pulang. Karena Rasul nanti rumahnya dengan Masjid Nabawi berapa meter jaraknya? Rumah Rasul dengan Masjid Nabawi 510 meter, satu dinding dengan Masjid Nabawi. Jadi makanya kalau Rasul sedang iktikaf, ada Aisyah itu mengeluarkan kepalanya. Aisyah kalau itu sisir rambut saya, disisir sama Aisyah. Jadi keluar dari jendela masjid. Karena Aisyah waktu itu sedang datang pulang, tidak bisa masuk ke masjid. Rasul mengeluarkan kepalanya. Itu sudah bisa dijamah oleh Aisyah dan disisir. Karena satu atap. Nanti lah buktikan. Nanti saya kasih tahu. Berikan saya tiket, nanti saya kasih tahu. Sholat tatawwu adalah sholat yang tidak ada nas yang menentukannya, tetapi dikerjakan oleh seseorang atas keinginan dan kerelaan sendiri. Itu sholat tatawwu. Misalkan sholat jumlah rakaat daripada sholat sunnah kita laksanakan dengan sukarela. Nanti ada pembahasannya. Ya, ini adalah jumlah sholat wajib subuh. Berapa jumlahnya? Ada berapa? Dia udah dihitung berapa? Udah jelas kan? Ada banyak. Ada banyak. Untuk subuh, qobliyah 2 rakaat. Untuk zuhur, qobliyah bisa 2 atau 4 rakaat. Nanti ba'diyahnya 2 rakaat. Untuk asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Untuk maghrib 2 rakaat, qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Nah, untuk isya 2 qobliyah dan ba'diyah. Ini nanti ada dasar dalilnya. Nah, ini dasar dalilnya. Terangan dalilnya. Dalilnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholat fi yawmin wa lailatin sintai asyara. Sinta, apa artinya sinta? Sinta ini bahasa Arab ada sinta. Sintai asyarata raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla salatul fajr. Mari kita lihat. Rasul bersabda, barang siapa sholat sehari semalam 12 rakaat, ini adalah sholat sunnah. Bunya lahu baitun fil jannah, maka Allah akan membangunkan dia sebuah rumah di surga. Tidak ngontrak, tidak bayar, tidak seperti sekarang ini. Siapa yang tidak menjadi master kontraktor? Kita semua menjadi master kontraktor. Saya juga master kontraktor. Kontrak satu kos, habis kontrak yang lain, habis kontrak yang lain. Nah, 12 rakaat ini dijabarkan adalah arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sebelumnya. Setelahnya, ba'daha, setelahnya ini. Yes. Wa raka'ataini ba'dal maghrib,
2 rakaat setelah maghrib. Mana maghrib 2 rakaat, di sini ada tambahan 2 rakaat, ada qabliyahnya dalam pendapat yang lain. Wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat sebelum isya. Wa raka'ataini qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar mendapatkan khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis di depan ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ada At-Tirmizi atau At-Turmuzi atau Tarmizi. Ini. Tarmizi, Turmuzi. Bukan Tarmizi yang temennya Mali. Itu yang ada si Kardun sama si Haji Muhyiddin. Ada juga Ma'enok dan sebagainya. Ada 3 bacaan untuk kata At-Tirmizi. Ada yang mengatakan Tirmizi sama-sama dengan I atau di kasrah dalam tulisan Arabnya. Ada yang Turmuzi dengan dhammah dalam tulisan Arabnya. Yang ketiga adalah Tarmizi. Tarmi. Tidak ada Tarmaza, tidak ada Tarmaza. Tarmi 3. Itu memang dikatakan boleh memakai salah satunya. Itulah resiko kalau tulisan Arab tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Mubarrad dengan mubarrid. Mubarrad itu yang didinginkan, mubarrid adalah pendinginnya. Ada juga nama seperti itu. Salat sunnah witir, nanti salat sunnah muakkad yang dianjurkan biasanya dirangkaikan dengan salat tarawih. Ini witir. Apa itu witir? Autiru ganjil. Witir itu ganjil. Maka bilangan salat witir 1, 3, 5 sampai 11 rakaat. Apakah pelaksanaan ketika salat tarawih saja kalau kita tidur? Tidak harus. Ketika kita siap selesai, kita juga bisa melaksanakan salat witir. Ini hadisnya An Abi Ayyub Al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun 'ala kulli muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Witir itu adalah hak, maka siapa yang suka mengerjakan 5 rakaat kerjakanlah. Siapa yang suka mengerjakan 3 kerjakanlah, dan siapa yang suka mengerjakan 1 rakaat kerjakanlah. Tidak ada setengah. Setengah gimana? Setengah rakaat. Maka tidak ada. 1 harus satu. Inna Allah zalakum salatan wa hiya al-witru faqalluha fi ma baina salatil isya ila salatil fajr. Jadi salat witir ini dilaksanakan waktunya antara setelah waktu isya sampai waktu fajar. Habis sholat zuhur, sholat apa? Sholat witir. Ya nanti saya nggak yakin nanti malam bisa nggak bisa. Jadi hitungnya sekarang. Sholat subuh jam 8. Tadi kan sudah sholat subuh di masjid, sholat lagi. Iya untuk besok kalau kesiangan. Nggak bisa. Ketahuan daripada sholat tahajud, Allah akan maqam mahmudah, ke tempat yang terpuji, akan mengangkat kita pada tempat yang terpuji. Kita masuk pada sholat mutlak, ada 2 munasabah, individu. Kita mulai daripada sholat dulu. Ini termasuk sholat sunnah yang di dalamnya nanti ada sholat yang paling penting yang mungkin ditunggu-tunggu oleh peserta ini. Sholat apa? Istikharah. Sudah saya siapkan. Dulu ketika saya belum hafal itu baca, ya Allah baca, nggak apa-apa. Sholat munasabah saat ini adalah sholat sunnah. Munasabah dikatakan ada munasabah. Munasabah itu peristiwa latar belakangnya. Kenapa kita sholat itu? Karena ada peristiwanya. Kenapa kita sholat sunnah wudu? Karena selesai wudu. Kalau kita tidak berwudu terus sholat sunnah wudu, boleh tidak? Tidak boleh. Karena tidak ada munasabahnya, tidak ada korelasinya. Atas dasar apa kita melaksanakan sholat itu? Nah, wudu di sini adalah yang wudu yang kita biasa. Sholat sunnah yang dilakukan setelah berwudu. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat dan niatnya sholatnya adalah niat sholat sunnah wudu. Bisa jadi kalau kita melihat misalkan, coba diperhatikan, seseorang masuk ke masjid, sholat 2 rakaat.
salam pertama. Kedua, sholat lagi, ya kan? Salam. Berdiri sholat 2 rakaat lagi, salam. Keempat, sholat lagi, salam. Sampai ke-5 kali. Kira-kira dia sholat apa? Tahiyatul masjid? Masjid? Ya yang tahu ya dia. Kenapa? Dia yang tahu. Artinya, sekalipun dilakukan 5 kali 2 rakaat, itu bisa di satu niat, 2 niat, 3 niat, tergantung pada niatnya. Seperti tadi yang dijawab, misalkan sholat itu masjid boleh. Kemudian dia sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Kemudian duha. Kemudian dia sholat taubat. Kemudian istikharah. Itu saja seperti itu. Yang membedakan satu dan lain dari niatnya. Nah itu yang membedakan niatnya. Di banyak kali niatnya juga boleh. Masa aja paling bagus kalau itu banyaknya bisa jadi. Nanti ngambil weekendnya sholat duhanya berapa rakaat? 12 rakaat misalkan. Nah sholat sunnah ini dilakukan 2 kali, 2 rakaat. Niatnya di dalam hati. Apabila ini dilakukan terlalu keras tidak mengganggu muslim lainnya. Cukup diucapkan dalam hati. Jadi niatnya nggak usah pakai sebagai nawa itu sholat wudhu rakaat ini tidak ada niat itu terus apalagi gitu. Ini dasar daripada dalil melaksanakan sholat sunnah wudhu. Biqabdihi wa wajibillah wajibat lahu al-jannah. Jadi tidak ada seorang pun yang berwudu dan baik wudunya, memperbaiki wudunya, mengusap atau membasuh. Ghuslul yad itu sampai siku dan sebagainya. Kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, menghadapkan hati dan badannya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Wajib, saya enak. Wajib ini surga untukmu. Dikasih sama Allah. Saya nggak mau ya Allah. Ini wajib tak kasih. Tapi di sini menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah tahiyatul masjid. Apa arti tahiyat? Tahiyat itu apa tahiyat? Penghormatan. Wa idza huyikum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Pada siapa yang menghormati kamu, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau semisal dengannya. Nah, tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang kita kerjakan ketika seseorang masuk masjid. Pertanyaannya, kalau dia masuk musola, ada nggak tahiyatul musola? Apa bedanya musola sama masjid? Musola itu tempat untuk sholat, masjid itu untuk tempat sujud. Sama-sama untuk tempat untuk sholat. Maka tetap ada sholat sunnahnya. Ya, jangan duduk dulu, jangan sampai duduk. Soalnya adalah jangan sampai duduk. Ini tahiyatul masjid. Pertanyaan, kalau kita masuk ke Masjidil Haram, ya ada Ka'bah, bagaimana bentuk sholat tahiyatul masjidnya? Seperti apa? Ada 2 macam di sana. Satu kita dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, satu lagi dengan melaksanakan sholat sujud sunat. Itu masuk tahiyatul masjid. Jadi datang masuk, Bismillahirrahmanirrahim, menghadap ke Hajar Aswad atau menyentuhnya, terus kita mulai berdiri 7 kali, itu juga tahiyatul masjid. Setelah itu nanti sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kalau masih sepi, bilangkan ke Multazam. Multazam itu jaraknya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad 1 sampai 1,5 meter luasnya. Di situ orang berebut. Nanti akan menempelkan badannya kayak menggantung di dinding Ka'bah. Yang paling aman adalah jamaah putih. Kalau sudah ada jamaah putih di situ, yang pada di belakangnya ya Allah. Karena kalau yang laki-laki nanti bisa ditarik, gantian dan sebagainya. Yang sulit adalah ketika laki-laki itu tangannya dikaitkan dengan tali yang ada di kiswah. Jadi ditarik tangannya terus masih mengunci dengan tali yang ada di kiswah. Tapi kalau tidak ada askari, biasanya ditarik. Apalagi kalau ini Hajar Aswad, askari menggantung, satu tangan pegangan, satu tangan memegang kepala orang. Tarik lagi. Ini jadi kepala dia. Tapi kalau ini pun dibiarkan. Kalau sholat haji. Apalagi yang pura-pura tidak tahu bahasa Arab, kamu di situ aja. Itu Hajar Aswad.
baunya wangi. Ini suatu tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atayn qabla an yajlisa. Rukuk masuk daripada rukuk di sini adalah sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Ini sholat duha. Sholat duha, duha wal lail idza saja menjadi pembuka pintu rezeki. Percaya nggak orang yang sholat duha itu dibuka rezekinya? Dia karena setelah sholat duha dia berusaha bekerja mencari nafkah. Maka itulah yang dibuka rezekinya oleh Allah. Kalau sholat duha terus kemudian tidur lagi, besok lagi sholat duha tidur lagi, di mana bisa datangkan rezeki? Ya Allah, apabila rezeki itu ada di atas maka turunkanlah ke bawah. Apabila ada di dasar laut maka angkatlah dia ke permukaan bumi. Ketika rezeki masih jauh maka dekatlah dia. Maka yang dekat, yang jauh merapat, nah itu belum merapatkan rezekinya. Ini dasar daripada hadisnya. Waktu duha itu ya kurang lebih ini antara pukul 7 pagi hingga menjelang waktu zuhur, menjelang tidak sampai zuhur. Jam 30 menit sebelum zuhur. Maksud daripada 7 pagi ini ketika matahari memang sudah terasa panas. Itu waktu duha. Kalau kita kena matahari di pagi hari kan sudah terasa panas, itu sudah mulai waktu duha. Lalu sahabat ada yang mengasih tanda kalau tingginya itu sudah 2 anak tombak ditumpuk, atau 1 tingginya sudah setinggi tombak yang ditancapkan, jadi dilihat sudah tinggi, atau 2 anak tombak dilihat matahari sudah tinggi. Itu waktu duha. Ada juga waktu sholat namanya waktu sholat sudah pernah perhatikan sudah itu ya subuh duha, jadi jadikan satu itu sudah namanya sudah. Ya Allah, mana istikharah kita pelan-pelan di sini ada doanya cukup panjang, gunakan istikharah cukup panjang. Mungkin yang perlu perhatikan adalah ini doanya. Ya, kita kembali ke depan pelaksanaan istikharah. Silahkan ditulis pelan-pelan. Penting ini kenapa ini? Kata-kata dalam bahasa Arab di awal kata itu bermakna meminta. Istiqomah minta berpendirian, maka dikatakan independen. Istiqlal minta bisa berdikari, jadi dikatakan kemerdekaan, berdikari. Istikharah minta dipilihkan. Istikharah minta dipilihkan. Khiyar itu adalah pilihan, memilih. Kalau istikharah minta dipilihkan. Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah. Nah ini dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan, pilih aku atau dia, bingung dia, atau masa ragu-ragu untuk memilih. Tidak hanya memilih pasangan misalkan, ada ditawari job amanah, jadi kepala sekolah misalkan, atau jadi wakilnya. Ini mau memilih, kalau kepala sekolah 6 juta, kalau wakilnya 5 juta, pilih mana? Itu boleh istikharah. Jadi dilakukan ketika ragu-ragu untuk memilih dari beberapa pilihan yang ada, Nah, itu masalahnya adalah tidak dibatasi, tidak hanya masalah itu atau masalah yang lainnya. Tetapi bukan karena melarang, sebaiknya tidak melakukan sholat istikharah ketika sedang puas. Jadi multiple choice 30, musik ini jawabannya apa? Dia baca apa dia? Jadi sama pengamalnya kemana? Sholat istikharah dulu, satu nomor nanti habis. Jadi yang dilakukan untuk pada seperti ini boleh, boleh, tapi ingat waktunya. Yang paling cepat adalah pakai ilmunya duduk saja. Pakai ilmu kirologi, hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Mengira-ngira kira-kira jawabannya. Nah, seseorang dapat sholat istikharah untuk menentukan di mana ia kuliah, apakah di dalam atau di luar negeri, siapa yang dicocok menjadi jodohnya, apakah perusahaan mana yang lebih baik untuk dia pilih. Karena tidak ada batasan, dinasnya tidak dibatasi. Sesuatu yang kita butuh petunjuk daripada Allah untuk memilih dan yakin dengan
maka siapapun boleh melakukan salat istikharah. Nah, setelah salat istikharah, maka dengan izin Allah pelaku akan diberi kemantapan hati dalam memilih. Ini yang berbeda-beda di sini. Dinasnya di sini akan berbeda. Ada kalanya, ini kalau saya berbicara dari orang yang melakukannya adalah ada kalanya diberi kemantapan hati melalui mimpi. Ada kalanya kemantapan hati kalau dalam hatinya saja. Dalam hatinya saja. Ini menimpa adalah adik-adik saya. Ada tahu kok, ada yang srek, padahal tidak kenal dan sebagainya. Itu ada dalam hati. Ada juga atas nasihat daripada orang dekatnya atau orang tuanya. Dikasih nasihat untuk seperti A, ternyata dia dapat terjadi kemantapan dalam hatinya. Itu adalah izin daripada Allah. Tapi dalam melakukan salat istikharah ini juga harus benar. Istikharah tapi nggak yakin. Kalau kita sudah istikharah, maka yakin Allah akan memilihkan yang terbaik bagi kita. Terkadang ketika sudah ada kemantapan dalam hati, masih berontak. Kenapa harus dia? Saya tidak suka sama dia. Kenapa? Bisa nggak di reschedule itu diubah? Yang baik bagi Allah, terkadang bagi manusia dikomentari sebagainya. Ya, sudah bisa kita lanjutkan. Jangan kita selalu membaca yang ini, yang lupa-lupa itu. Nah, pelaksanaannya pada dasarnya salat istikharah dapat dilaksanakan kapan saja. Namun, ini dianjurkan di sepertiga malam terakhir. Kenapa demikian? Waktu malam ini, dari sekian banyaknya waktu malam, waktu inilah di mana seorang hamba yang melaksanakan sholat itu merasa lebih dekat kepada Allah, lebih banyak mendapatkan ketenangan, kehusyuan, kejujuran dalam pelaksanaannya. Apakah lampunya harus dimatikan ketika salat istikharah? Tidak ada anjuran mau dinyalakan, mau dimatikan, nggak apa-apa. Nah, itu. Nanti bagaimana dengan doanya? Doanya kan banyak di sini. Ini doanya ini, Allahumma inni astakhiruka dari sini. Allahumma sampai hajatahu, nanti dari sini. Perlahan-lahan kita mulai dari tata caranya. Tata cara istikharah yang sudah pernah melakukan atau yang sering melakukan, nanti bisa dikoreksi. Salat istikharah boleh dikerjakan 2 rakaat atau hingga 12 rakaat. Untuk yang 12 rakaat itu 6 salam. Dari pendapat yang ada. Menjalankan 2 itu boleh. Tapi jumlahnya harus genap. Tidak ganjil. Selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dianjurkan kalau hafal surat Al-Kafirun sekali. Ya kalau nggak hafal nanti malah juga sudah ini langsung dipaksakan langsung bingung kembali yakin. Kan dia buat terus kata seperti antum aku saya bisa membaca itu. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Salah satu keistimewaan surat Al-Ikhlas adalah dikaitkan dia menjadi bacaan yang dianjurkan dalam sholat sunnah 2 rakaat. Itu pada Al-Ikhlas. Setelah kelam dilanjutkan doa dalam istikharah. Dilanjutkan doa. Nanti kita lihat tanya. Memohon kepada Allah, meminta petunjuk dan mengutarakan masalah yang dihadap. Harus jujur. Ya Allah, Engkau mengetahui apa dalam hatiku. Turunkanlah jawabannya. Tapi sampaikan. Ada jamaah haji Indonesia. Kalau jamaah haji Indonesia dikalungkan kan dua-duanya dikalungkan kok. Jadi ketika dia muter Ka'bah, tawaf, ya Allah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tertulis dalam buku ini ya Allah, kabulkanlah semua ya Allah. Jadi dia tidak usah baca satu-satu, tidak usah membuka halaman satu-satu. Tidaknya di generalisir. Jamaah haji yang cerdas. Nah, dia tidak menghayati doanya kalau seperti itu. Sebuah hadis tentang doa setelah sholat istikharah. Ini ada sebuah hadis. Nanti dalam ada tentang istikharah dari Jabir mengatakan bahwa doa istikharah seperti ini. Ini hadisnya. Yang dibawakan cukup panjang. Tidak ada kata di sini ada tidak. Tidak hamma ahadukum bil amri falyastaqat ini. Ketika salah seorang dari kalian itu merasa ragu-ragu dengan urusannya, maka selesai 2 rakaat min ghairi fardhah
bukan sholat fardu. Jika ada seseorang di antara kalian sesuatu perkara, dari sini aja ya, perkara, maka hendaklah dia rukuk 2 rakaat. Artinya sholat 2 rakaat selain yang diwajibkan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh tidak? Boleh, berdoa pada Allah pakai bahasa Indonesia juga boleh, tapi bahasa Arab lebih baik. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa boleh, atau pakai bahasa yang lainnya, bahasa planet atau bahasa punut atau klinik, nggak apa-apa. Ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu, memohon petunjuk kebaikan kepadamu dengan ilmu. Aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu. Ya Allah, seandainya engkau tahu bahwa masalah ini, nah ini akan disebutkan. Ini disebutkan. Masalahnya apa? Masalah apakah saya kuliah di Jogja itu lebih baik untukku dalam agamaku, kehidupanku dan jalan hidupku, jadikanlah untukku. Jadi izinkanlah aku kuliah di situ. Dan mudahkanlah bagiku dan berkailah aku di dalam masalah ini. Jadi disebutkan, harus jujur di hadapan Allah. Tidak boleh ada dusta di antara kalian. Namun jika engkau tahu bahwa masalah ini buruk untukku, agamaku dan jalan hidupku, jauhkanlah aku darinya dan jauhkanlah masalah itu dariku. Tetapkanlah bagiku kebaikan dimanapun kebaikan itu berada dan ridholah aku dengan kebaikan itu. Nah ini lafalnya. Nah ini Allahumma inni astaghfiruka, ini tiap di sini, bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Atau mau dikopi di sini? Nanti saya kopi di komputer, tapi diambil sejalan saja yang terakhir ngambil, ya. Nah. Kemudian ada salat hajat. Salat hajat. Mohon maaf, hajat ini bukan hajat yang fadil hajat itu, bukan. Ini hajat ada kebutuhan. Kita ada urusan, butuh pertolongan kepada Allah, terus kita mengutarakan dalam salat sunnah itu. Adalah salah satunya dilakukan seorang muslim jika memiliki hajat tertentu, kepentingan dan keperluan tertentu. Dia ingin hajat tersebut dilakukan oleh Allah, maka salat itu dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Dengan salam tiap 2 rakaatnya. Ini bisa dilakukan kapan saja, misalkan tadi di luar waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Ini dalilnya, dan ada ini salat hajat. Pernah kami melakukan ketika misalkan mau ujian seleksi beasiswa melaksanakan salat hajat, alhamdulillah masuk, dimudahkan oleh Allah. Sekalipun tidak yakin secara hitungan di atas kertas melihat saingannya yang begitu lebih baik, tapi kalau hajat kita menyandarkan diri pada Allah, Allah mengabulkan. Nah ini nanti biasanya yang kita lagi UAS, silakan salat hajat sebelum masuk ruangan ujian. Itu dari depan mengarah baru salat hajat. Salat taubat itu salat sunnah yang dilakukan seorang muslim saat ingin bertaubat. Ini dilakukan tidak salat taubat terhadap kesalahan yang pernah dia lakukan. Tetapi setelah dia taubat dari masalah itu, tidak diperkenankan melakukan atau mengulanginya. Kalau dia mengulanginya, maka taubat yang dilakukan menjadi gugur dan batal. Ada di Surabaya, Jawa Timur, ada Surabaya. Pasti kenal dengan daerah Doli. Ya tak? Karena istri pernah di situ, pernah meneliti di situ. Itu salah satu karyawannya itu kalau di waktu menjelang subuh itu dia sholat tahajud, sholat taubat sampai nangis. Tapi nanti kalau sudah selesai pagi sore dia kerja lagi seperti itu lagi. Di penghujung malam sholat lagi, taubat lagi. Nanti hari itu melakukan perbuatan itu lagi. Nah itu yang tidak menjadi diterima kembali karena dia berulang-ulang mengulangi dari kesalahan yang dia telah taubat terhadapnya. Ini salat taubat. Ini dasar dalilnya. Nah sekarang salat tasbih. Pernah melakukan salat tasbih? Saya kasih coretan di sini. Salat tasbih itu kalau di Mesir dilakukan ketika habis salat tarawih, terutama 10 hari terakhir. Ada berapa ya? 75 tasbih
Kenapa disebut sholat tasbih? Adalah sholat sunnah yang dijalankan pelaku sholat atau musollinya itu membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu dihitung satu sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat. Perhatikan, satu rakaat itu 75 kali. 75 kali. Dan selanjutnya diajarkan Rasulullah kepada pamannya Sayyidina Abbas. Hanya dalil ini satu-satunya yang menurut saya satu-satunya dalil menunjukkan sholat tasbih. Namun beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya dan tidak. Syafi'iynya banyak mengatakan sholat tasbih ini. Nah ini pelaksanaan rukunnya. Pertama adalah waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan ayat pendek dan ayat-ayat pendek. Setelah membaca itu, sebelum ruku membaca doanya. Doanya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Sudah selesai 15, Allahu akbar ruku. Jadi ketika ruku itu membaca, setelah membaca Subhanallah rabbiyal azim, kemudian membaca doa tasbih tadi 10 kali. Selesai, ya i'tidal. Setelah i'tidal, Allahu liman hamidah, baca doa i'tidal, Rabbana walakal hamd, membaca tasbih 10 kali. Nanti sujud pertama. Setelah doa membaca sujud, doa sujud membaca tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud lagi 10 kali. Sebelum berdiri baca 10 kali. Terus kemudian berdiri. Jadi jumlah keseluruhan adalah 75. Itu satu rakaat. Dan ini dilakukan 4 rakaat, maka 4 rakaat kali 75 sama dengan 300 pas. Itu sholat tasbih. Hadisnya di sini ada, saya bacakan. An Ikrimah an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, ya ammahu, ala a'tika ala umahlihuka, ala uhibbuka, ala af'alu bika asfa'al, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambak awwalahu wa akhirahu. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Oh, kalau ada uang, saya kasih satu soal tulis hadis yang menunjukkan batasnya. Nah, ini begini hadisnya. Insyaallah. Ini hadis dan hadisnya. Nah, di sini ada yang dihadapan ini setelah Fatihah tasbih menjadi awal pemulaannya. Salat tarawih sudah kita ketahui salat tarawih. Nah, salat tarawihnya itu 8 rakaat atau 20 rakaat. Salat tarawih kemarin salat tarawihnya berapa rakaat? 8. Ada yang 20? Dua-duanya ada dalilnya. Kalau yang 8 rakaat itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang melakukan 20 itu dari apa yang dilakukan oleh Umar. Jadi yang mengambil 8 hadisnya adalah marfu sampai Rasul, yang 20 mauquf sampai sahabat. Itu sama-sama ada dalilnya. Tapi yang sampai Rasul lebih kuat. Tanpa harus mengata-ngatai yang 20 atau yang 20 mengata-ngatai yang 8 dan sebagainya. Saat hari raya kira ini jamaah ini sholat gerhana, ada juga istisqa. Mungkin nggak orang di Jakarta sekarang melaksanakan sholat istisqa. Jadi kalau sudah tandus sholat jenazah sudah pernah disolati? Belum pernah. Karena sholat jenazah jazakallahu khairan. Ini adalah bahasa saya adalah mukadimah untuk bab sholat. Begitu cepat penjelasannya, sehingga masih banyak beberapa hal yang belum bisa disampaikan secara detail. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada penanya? Oh tidak ada. Jazakallahu khairan. Saya copy di sini, dilihat di sini ada filenya, fikih salat UGM. Ya, nanti di copy dan yang terakhir adalah menghapusnya. Gimana? Ini di tengah-tengah. Jazakallahu khairan. Kalau tidak ada yang tanya, silakan. Bisa keras.
Bisa maju nggak apa-apa sampai situ. Nah, silahkan kalau diambil. Nah, nyampe di belakang. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari penjelasan tadi. Yang pertama mengenai batasan kafir. Tentunya kita sebagai manusia itu terkadang mungkin lalai dan sebagainya, mungkin pernah misalnya ketiduran dan sebagainya. Apa kemudian melupakan waktu sholat karena tidak masuk ke dalam waktu sholat selanjutnya. Nah, apakah itu kemudian dikatakan sebagai kafir juga? Dan selanjutnya mengenai sujud sahwi. Nah, dikatakan sujud sahwi itu dilakukan di akhir sholat. Nah, apakah itu sebelum salam atau sebelum pembacaan tahiyat akhir? Kemudian saya pernah menemukan seperti ini mengenai tadi sholat. Kalau misalnya memang ada orang yang lewat di depan, itu kan boleh dihalangi agar tidak menghalangi sholat kita. Nah, rekan saya ketika saya pernah jamaah dengan dia, jadi seorang putra kebetulan kami berjamaah dan HP-nya diletakkan di depan dan berbunyi HP itu sehingga cukup mengganggu sholat kami, dan dia kemudian mematikan HP itu. Nah, apakah tindakan seperti itu diperbolehkan ketika dia dalam posisi menjadi imam? Selanjutnya mengenai mukena, karena sebagai saran saya maaf kalau bertanya banyak. Mukena yang ada sekarang ini itu terkadang dari bahan yang sangat tipis. Nah, apakah kemudian itu sudah cukup untuk syarat sahnya sholat untuk menutupi aurat? Selanjutnya ada satu lagi, itu mengenai jarak sholat. Jadi terutama misalnya di beberapa tempat, di beberapa masjid itu walaupun yang putri itu kadang-kadang kita tidak berdekat sana. Padahal misalnya saya sudah ke masjid kemudian mendekatkan diri dengan sebelah, tapi kemudian yang setelah kita tidak melakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ustaz seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kan ada hadis yang mengatakan tidak sempurna sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, terkadang pas berjamaah itu kan ada imamnya yang bacaannya itu seperti kali sehingga imamnya tidak selesai membaca Al-Fatihah. Itu gimana? Terus yang kedua, ada juga hadis yang mengatakan bahwa tidak sempurna sholat seseorang jika menahan fisik atau BAB. Nah, kalau yang lagi hamil itu gimana Ustaz? Kan biasanya rakaat pertama itu mungkin tahan untuk tidak fisik, tapi begitu mulai rakaat kedua biasanya itu mulai terasa untuk fisik. Jadi itu gimana hukumnya? Yang pertama tentang pertanyaan orang yang tertinggal sholatnya dalam keadaan itu. Adakah kelompokan sholat? Pena itu diangkat dari 3 kelompok orang ini. Tidak tertulis kalau 3 kelompok ini melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang sebenarnya bisa dikatakan dosa, tapi tidak tertulis bagi dosa. Pertama adalah anak kecil sampai dia itu balik. Anak kecil, kalau misalkan nakal-nakalnya anak kecil, main kelereng, ternyata kelerengnya terlempar sampai menjatuhi jidat kakek-kakek dan mati. Maka itu tidak terhitung sebagai dosa karena anak kecil. Jadi perilaku yang dilakukan anak kecil sampai dia balik itu tidak terhitung dosa kalau dia melakukan perbuatan yang dosa. Yang kedua adalah orang yang tertidur sampai dia terbangun. Orang tertidur mengigau, ternyata mengigaunya itu mengata-ngatai orang yang ada di sampingnya, yang dikatakan dari sakit hati jantungan meninggal. Itu tidak terhitung sebagai dosa. Perilaku yang dilakukan oleh orang yang tertidur
tertidur atau dia tertinggal sholat karena dia tertidur asli tertidur, maka tidak terhitung dosa. Tapi apa yang dilakukan? Dia harus sholat ketika dia bangun. Kalau sudah bangun, buka mata pertama, itu dihitung bangun. Buka mata pertama, iya jangan sampai terbuka, biar masih terhitung tidur. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi membuka mata pertama itu dihitung bangun. Kalau dia misalkan dengan azan subuh, Allahu Akbar, kita sudah membuka mata. Jadi sudah subuh. Nanti deh, ternyata sampai kebablasan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan orang yang lalai terhadap sholatnya. Ini kena dosa. Karena dia melalaikan. Kecuali kalau memang tidak terbangun, tidak ada yang membangunkan dari awal dia tidur sampai nanti jam 7. Nah, ketika bangun jam 7 dia harus sholat. Yang ketiga adalah orang yang gila sampai dia itu wafat. Ini gila beneran, bukan gila-gilaan atau bukan gila gokil. Ini memang gila beneran. Nah, perilaku yang dilakukan oleh orang gila, sekalipun dia itu melakukan perbuatan maksiat, tidak benar maksiat. Yang tahu seseorang gila dan tidak itu siapa? Yang mana? Orang gila nggak tahu kalau dia itu yang mana. Yang kedua adalah sujud sahwi. Pelaksanaan sujud sahwi dilaksanakan di tahiyat akhir sebelum salam. Jadi doa tahiyat akhir selesai, kemudian sujud sahwi. Kalau dia berjamaah dipimpin oleh imam, kalau dia sendiri ya sujud sahwi sendiri, kemudian baru salam. Jadi sujud sahwi rangkaian di dalam sholat, bukan setelah salam baru sujud sahwi. Tidak. Nah, perbedaan nanti pelakuannya adalah orang yang sudah sholat 3 rakaat pada dia sholat duhur, kurang 1, ingatnya itu ketika sudah salam, maka dia menambahkan 1 rakaat itu dan sujud sahwi sebelum dia salam. Rasul juga pernah seperti itu. Lupa. Sahabat juga ikut karena jamaah. Yang kedua adalah gerakan mematikan HP di Arab Islam di masjid dilihat. Jadi salat Allahu Akbar berdiri di belakang, diangkat dilihat, dimasukkan lagi. Ada juga yang berdiri dilihat solid. Solid maksudnya saya sedang sholat. Saya sedang sholat. Ada yang seperti itu. Imam Syafi'i dalam bukunya, kalau gerakan seorang yang melakukan gerakan yang berlebihan tidak dalam gerakan sholat itu bisa membatalkan sholat. Nah, gerakan yang berlebihan ini ulama berbeda pendapat. Apakah 3 kali gerakan itu disebut berlebihan atau tidak? Maka yang dimaksud dengan gerakan berlebihan adalah melakukan gerakan yang tidak semestinya dilakukan. Kalau misalkan tadi mematikan HP itu termasuk gerakan yang tidak perlu dilakukan. Nah, tidak perlu dilakukan. Apakah nanti dengan itu ada yang mematikan ataupun tidak? Maka pembahasannya akan menjadi lebih panjang. Kalau kita sholat bawa putra, terus kita angkat anak kita ke sini, kita rukuk dan sebagainya, nah itu juga diperbolehkan. Selama gerakan itu tidak berlebihan, maka tidak sampai membatalkan sholat dan juga menjadikan sholat itu tetap sah saja. Maka sebelum sholat disalat ataupun dimatikan, atau dikasih sama orang lain. Sampai saya sama sholat tarik dari Allah, HP-nya mati. Ini nanti tidak diambil ini nanti. Yang kedua adalah masalah mukena. Fungsi mukena atau yang menutup aurat pada dasarnya yang tidak transparan, maka disebut dengan orang yang berpakaian rapi telanjang. Satu, pakaiannya terlalu besar, menggambarkan lekuk badannya. Yang kedua, pakaiannya transparan, pakai pakaian besar tapi transparan, itu sama juga tidak menutup auratnya. Kata-kata satir adalah yang menutup aurat. Orang yang selalu memakai mukena atau kain yang badannya transparan, maka tidak sah sholatnya, karena auratnya masih terlihat. Kemudian jarak sosok di tahu wanita tersebar suhu minta sholat, suruh merapatkan dan meluruskan barisan. Orang kalau sudah sholatnya itu berdiri rapat, kumis ketemu kaki kanan ketemu dengan kaki kirinya sebelahnya, itu menjadikan sholat lebih khusyuk dan menunjukkan persatuan. Jadi jatuh jamaah, persatuan umat ataupun jamaah yang sholat itu nampak. Tapi kalau misalkan yang bersegangan, itu saya pernah di Jepara, misalkan di sini tangan ini kan agak panjang, dia menghidap sana.
Ya salah di situ. Karena ada yang sengaja seperti itu. Nah, tugas seorang imam sebelum memulai takbiratul ihram itu melihat kepada kaum makmumnya, suruh merapatkan. Dan ini masih ada beberapa masjid di luar Jogja yang seperti itu, tidak perhatian terhadap makmumnya. Itu salah. Ya. Pertanyaan yang kedua, dari pertanyaan yang kedua, la sholata liman lam yaqra'il Fatihah, tidak disebut sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ini bagi orang yang sholat sendirian, munfarid. Allahu Akbar. Kok diam, pokoknya sholat bersedeku gitu. Lama banget mikir. Nanti ruku, nanti sujud. Nggak tahu apa yang dibaca, itu melakukan gerakan. Ini seperti melakukan gerakan yang kosong. Bahkan orang yang membaca Fatihah terus kusuk. Kata Rasul, "Sholli fa innaka lam tusolli." Setelah lagi, kamu tuh belum sholat, karena nggak tumakninah. Ruku, Allah seluntur. Jadi bisa jadi satu menit itu bisa nggak tiga rekat. Alif amin, alif amin, Allah. Bagi orang yang sholat jamaah, maka ketika dia membaca bacaan imam dalam Fatihahnya, cukup imam itu mewakili daripada makmumnya. Tapi kalau dia sholat jamaah ternyata imamnya membaca Fatihah tidak terdengar dalam sholat jahar, maka makmum dianjurkan membaca Fatihah. Nah, di sini diperbolehkan ketika imam sudah membaca Fatihah, makmum tidak ada kewajiban. Salah satu pendapat. Yang kedua ada mengatakan bahwa tetap ada yang baca, tapi di sela-sela antara Allahu amin dan sholat pendek. Tapi pendapat kedua lebih banyak. Muhammadiyah memakai pendapat pertama, yang ini pendapat kedua. Maka setelah Allahu amin sudah. Yang pertanyaan kedua adalah tidak boleh menahan BAB ataupun sebagai itu. Maka untuk ibu hamil ketika hamilnya sudah besar, boleh dikondisikan untuk tidak berdiri lagi, berdiri dengan duduk dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Karena kondisinya, artinya kalau dia sehat tidak dianjurkan untuk duduk. Sama karena kondisinya hamil, ketika sujud malah guling ke kiri, susah malah susah sujudnya. Maka pakai duduk. Ketika dia berdiri dengan berdiri, tapi untuk gerakan ruku dan sujud ke bawah dia nanti duduk. Ketika berdiri lagi, berdiri dari tempat duduknya. Nah, itu yang diajarkan seperti itu dan lebih dekat pahamnya kepada kesempurnaan. Jazakallahu khairan. Mungkin demikian dan waktu bisa kita lanjutkan. Aku lupa lihat atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.